Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan mekanisme mendengar pada manusia ya teman-teman. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa masing-masing di rumah. Selesai. Coba kalian perhatikan, ketika kalian melihat kilat, cahaya petir, beberapa saat kemudian, kalian mendengarkan gemuruh guntur. Hal tersebut membuktikan bahwa keduanya adalah gelombang yang merambat. Menurut kalian, manakah sih yang melambat lebih cepat? Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Nah, fenomena kilat dan gemuruh guntur yang terjadi secara bergantian membuktikan bahwa gelombang cahaya lebih cepat merambat daripada gelombang bunyi. Kalian bisa lihat dengan adanya cepat rambat bunyi merambat paling cepat pada medium padat, kemudian pada medium cair, dan yang paling lambat yaitu pada medium gas. Kalian bisa perhatikan di sini, V itu cepat rambat ya, cepat rambat padat itu lebih besar daripada cepat rambat di zat cair daripada cepat rambat di zat gas. Jadi yang paling kecil adalah sebenarnya di udara atau di zat gas. Untuk persamaan perhitungan cepat rambat bunyi itu sendiri adalah V sama dengan lambda dikali F ya. Lambda ini dibacanya lambda. Kemarin kan kita sudah belajar ya minggu lalu. Kemudian V sama dengan S dibagi T. Di mana V itu adalah cepat rambat bunyi. Kemudian lambda adalah panjang gelombang. F itu frekuensi. S jarak sumber bunyi, T adalah waktu dalam sekon ya. Ini satuannya meter, hertz, meter per sekon. Cepat rambat bunyi di udara dipengaruhi oleh suhu udara dan kerapatan udara. Semakin tinggi suhu udara, maka cepat rambat bunyi semakin besar. Oh ya, ini maaf ya, kurang huruf. Sedangkan pembagian bunyi berdasarkan intensitas frekuensi itu ada 3. Apa saja? Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, ini berdasarkan frekuensinya ya. Di sini saya akan jelaskan bahwa infrasonik itu merupakan bunyi yang punya frekuensi di bawah 20 Hz. Dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Jadi manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik. Kemudian yang kedua ada audiosonik. Merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dapat didengar oleh manusia kalau bunyi ini. Kemudian yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik merupakan bunyi yang punya frekuensi di atas 20.000 Hz. Dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Manusia juga tidak bisa mendengar bunyi ultrasonik. Untuk pemanfaatan ultrasonik itu sendiri, yang pertama, menghancurkan tumor atau batu ginjal. Kemudian yang kedua, untuk USG ya, ultrasonografi, digunakan untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Yang ketiga, untuk deteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan. Hal ini bisa dihitung juga dengan menggunakan persamaan S sama dengan V dikali T dibagi 2. Di mana S adalah jarak tempuh gelombang bunyi, ini G itu gelombang ya, dalam satuan meter. V adalah cepat rambat gelombang bunyi dalam satuan meter per sekon kuadrat. T adalah waktu tempuh gelombang bunyi dalam waktu second. Kemudian pemanfaatan yang lain yaitu memeriksa bagian dalam tubuh, kacamata orang buta, memeriksa kerusakan logam, membunuh nyamuk penyebab demam berdarah, dan sonikasi atau memecah senyawa atau sel. Untuk karakteristik bunyi itu sendiri, ada beberapa macam. Yang pertama, tinggi rendah dan kuat lemah bunyi, nada, warna bunyi, dan pemantulan bunyi. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Untuk tinggi rendah dan kuat lemah bunyi, ya, tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi.
Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Sedangkan untuk kuat lemah bunyi disebabkan oleh amplitudo. Kalian bisa contohkan ketika kalian bermain gitar. Bunyi yang dihasilkan akan semakin keras jika petikannya lebih kuat. Sebaliknya, bunyi senar menjadi lemah jika kamu memetiknya dengan lembut. Ya, hal tersebut menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi kuat lemahnya nada atau kuat lemahnya bunyi. Oh ya, dalam tinggi rendah dan kuat lemah bunyi, di sini ada hukum Mersenne dinyatakan dalam persamaan F sama dengan 1/2L dikali akar F dibagi Rho dikali A. Di mana F kecil itu adalah frekuensi dawai, F besar adalah tegangan dawai dalam satuan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, L itu panjang dawai, A itu luas penampang dawai, Rho itu massa jenis dawai. Nanti untuk perhitungan lebih lengkapnya, ini mungkin ada di SMA atau MA ya. Yang selanjutnya ada nada. Nada merupakan bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Nah, deret ada dalam teori musik ya. Di sini saya akan singgung sedikit. Ada huruf C, D, E, F, G, A, B, C aksen ya. Enggak C, D, E, F, G, H, I, J, K ya. Kemudian dalam nama itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Jadi kalau kalian bermain musik ya ini akan mengetahui tangga nada seperti ini. Kemudian jaraknya ada 1, 1, kemudian ini setengah, 1, 1, 1, 1 dan setengah. Yang terakhir ada perbandingan frekuensinya. Ada 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, dan 48. Interval nada yang mudah diingat yaitu ada 5/4 sama dengan third, 4/3 quart, 3/2 quint, 2/1 oktav. Ya, kalian nanti akan pelajari nada di pelajaran seni budaya. Lebih tepatnya seni musik. Yang selanjutnya ada warna bunyi atau timbre. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama, namun terdengar berbeda. Dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan bermain alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Yang pertama, pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama. Biasanya kan berbeda tuh. Kemudian pada alat musik, nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Kalian bisa perhatikan ya, jika kalian sedang menyanyi antara laki-laki dan perempuan atau sedang bermain musik dengan alat musik yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Nah, syarat terjadinya resonansi kolom udara itu ada beberapa macam. Yang pertama, frekuensi sama. Yang kedua, selaput tipis. Yang ketiga, tinggi kolom udara sama seperti 1/4 panjang gelombangnya atau kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Jika dituliskan dalam sebuah persamaan, yaitu H sama dengan 1/4 lambda dikali 2N dikurangi 1, di mana N-nya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk alat musik yang bekerja ya atau alat-alat yang bekerja pada resonansi itu ada berapa macam. Ya. Pita suara manusia, suara binatang, selaput tipis pada telinga, kentungan, biola, harmonika, gitar, dan sebagainya. Kemudian ada pemantulan bunyi yang terakhir. Kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah pantulan ya. Kemudian ini ada sudut datang, kemudian ini sudut pantul. Ya. I-nya sudut datang, R adalah sudut pantul. Di mana hukum pemantulan bunyi berbunyi bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pemantul, I sama dengan R.
Nah, untuk macam-macam bunyi pantul yang diperkuat bunyi asli. Ya, jadi bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, kita bisa menggunakan pengeras suara contohnya. Yang kedua, gaung atau kerdam. Jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya sekitar 25 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian, bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Ya, biasanya menggaung. Jadi kalau ada suara kayak gini, menggaung. Sedangkan untuk gema, bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut gema karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif jauh. Nah, jadi kalian bisa bedakan antara gaung dan gema ya, teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang sistem pendengaran manusia ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada bagian-bagian dari telinga. Ya, jadi manusia mendengar pakai apa sih? Pakai telinga ya. Nah, di sini telinga ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kemudian kalian bisa lihat di sini nama-namanya. Ya, ini namanya daun telinga yang besar. Kemudian ini ada saluran telinga. Terus yang di sini ada gendang telinga. Ya, gendang telinga jangan sampai sobek ya, nanti kita bisa tidak mendengar. Kemudian di sini ada beberapa tulang ya. Ya, di sini ada beberapa tulang, ada tulang sanggurdi, tulang martil, dan tulang landasan ya, 3 buah tulang. Kemudian di sini ada rumah siput atau koklea ya. Kenapa disebut rumah siput? Bentuknya seperti siput. Terus ini ada saraf auditori. Nah, kemudian di sini ada saluran setengah lingkaran ya. Ini bentuknya seperti setengah lingkaran. Nah, untuk fungsi-fungsinya apa saja sih? Ayo kita simak. Ini ada bagian-bagian telinga, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam seperti sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang atau saluran telinga, dan kelenjar minyak. Untuk daun telinga itu sendiri berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan gelombang bunyi. Sedangkan untuk saluran telinga ya atau lubangnya terdapat rambut yang berfungsi agar benda asing tidak masuk ya, jadi menyaring ya, berfungsi untuk menyaring. Kemudian kelenjar minyak meminyaki agar tidak kering dan menahan kotoran. Sedangkan untuk telinga tengah itu berupa rongga yang berisi udara. Pada telinga tengah terdapat gendang telinga, pembuluh eustachius, dan 3 tulang pendengar yang sangat halus bersambungan disebut juga osikel. Ya, ketiga tulang tersebut adalah tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsi dari gendang telinga adalah menangkap getaran bunyi dan menyalurkannya ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian saluran eustachius itu menjaga agar tekanan udara di luar dan di dalam sama. Sedangkan untuk tulang-tulang pendengaran ya, tulang martil, landasan, dan sanggurdi untuk memperkuat dan mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. Nah, sekarang kita belajar tentang telinga dalam. Terdiri dari koklea, ya, rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran, serta tingkap oval atau jorong. Fungsi dari koklea atau rumah siput meneruskan rangsangan getaran bunyi. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh, dan tingkap oval atau jorong berfungsi meneruskan getaran ke rumah siput. Bagaimana sih kita bisa mendengar ya? Syarat proses mendengar yaitu yang pertama terdapat sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua ada zat perantaranya atau medium. Yang ketiga ada frekuensinya ya. Frekuensinya di antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang keempat amplitudonya di bawah 85 desibel. Terus jarak sumber bunyi dari pendengar ya. Intensitas bunyi antara 10 sampai 12 watt per meter persegi.
Yang ketujuh, indera pendengar dalam keadaan baik. Yang kedelapan, konsentrasi. Biasanya kalau misal kita nggak konsentrasi, nggak bisa dengar juga ya, maksudnya kurang jelas dengarnya. Yang 9, suasana di sekitar pembicara dan pendengar. Ya, jadi ini adalah 9 syarat proses mendengar. Kemudian untuk proses mendengar itu sendiri, ya, yaitu adanya sumber bunyi. Kemudian sumber bunyi ini bergetar ya. Adanya getaran. Kemudian ada gelombang suara. Gelombang suara ini masuk melalui saluran pendengaran. Di saluran pendengaran, dia masuk ke membran timpani. Kemudian melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ya, kemudian lewat ke tingkap bundar atau tadi tingkap oval. Menggetarkan cairan di dalam rumah siput. Ini kan tadi fungsinya untuk menyalurkan ke rumah siput ya. Kemudian impuls ujung saraf ini diteruskan ke saraf pendengar otak besar. Otak besar menerima impuls ini, kemudian menerjemahkan dan kita mempresentasikannya sebagai suara. Akhirnya kita bisa mendengar. Jadi berikut adalah cara ya atau proses mendengar. Kemudian hubungan bunyi dengan frekuensi dan amplitudo. Apa sih hubungannya? Jadi, semakin besar frekuensi suatu bunyi, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, semakin kecil frekuensi suatu bunyi, maka semakin rendah bunyi yang dihasilkan. Sedangkan pada amplitudo, semakin besar amplitudo yang dihasilkan, maka akan semakin keras bunyi yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, semakin kecil amplitudo yang dihasilkan, semakin pelan bunyi yang dihasilkan. Ya, berikut adalah materi bunyi dan mekanisme mendengar pada manusia. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.